ada. Nggak ada. Apa kegiatan belajar yang harus ditambah? Ada yang mau ditambah nggak? Bu, pelajaran tambahan karena hanya dua kali kapan kali? Apa yang katanya itu? Nggak ada. Kira-kira ada tambahan? Oke, aku jangan ulang di tambahan kalau gitu. Ya kan, kalau ada tambahan pasti kita bisa begitu. Kasih aja. Setelah belajar, istirahat tenang jam belajar di belajar. Coba, Ibu pengen lihat dulu, mau ngecek dulu tumblernya semua bawa nggak? Ke atas kan tumblernya, tumbler tempat minum. Mana tempat minumnya? Ya, sudah bawa tumbler minum masing-masing ya. Oke, tempat makannya ke atas kan semuanya. Nanti kita lihat ininya apa? Isinya apa? Apa? Cung yang merasa unik. Mie brengsek. Oh, mie tek-tek. Ada yang mie apa? Mie heboh. Kita lihat mie heboh. Nah. Asik kan? Telurnya ketinggalan. Nempel telurnya. Nah, oh jadi gitu. Ya, bagus. Nih. Sayur, ini telur. Minion ibu, minion. Ini temanya minion. Lucu. Sini. Minion. Lucu. Ini mah teh bibir. Ya. Pukulan baling-baling. Ari baling-balingna mana? Baling-balingna eta. Oh, itu teh kucing lagi bobo ya. Selimut telur. Yang bikinnya siapa Neng bikin? Pakai cetakan enggak? Pakai tangan? Luar biasa. Bagus. Bagus tuh, kreatif. Oh, apa ini temanya? Oh, gimana? Oh, Mie sehat. Ini ada wortel. Terus ada telur. Ini ada semua. Nah, kalau dari sisi komposisi ini terlengkap. Itu mie preman. Mie preman. Matanya besar. Oh iya, itu dari matanya dari tomat ya. Mie apa? Oh, mie hot. Hot.
tas. Kenapa? Ada masalah apa kemarin? Tempat duduk Andi itu ditempatin sama Ahmad. Tapi sebetulnya tempat duduknya Nggak tahu pada lupa. Adi posisi
berbagi di sesi beribadah berdampak positif, di mana tadi dari masalah-masalah yang dikemukakan sepertinya ada kaitan dengan ini ya, karena mungkin saya mengajak hidup bareng-bareng proses ini gitu refleksi sendiri. Saya juga ketika mendapatkan materi dasar ini ternyata ya Allah banyak hal yang saya keliru melakukan sebagai guru. Ternyata ngajarnya tidak sesimpel itu ringan gitu ya, banyak hal yang harus diperbaiki dari diri saya pribadi. Jadi apapun yang terjadi dengan anak memang betul dan salah adalah orang tua biasanya, baik itu dari rumah ataupun dari diri. Tapi bukan berarti saya ngejek kalau misalnya apa itu sudah melakukan kesalahan ya. Untuk yang di sini saya ingin ada tujuan pementasan berbagi pemahaman terkini mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan dan memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Kemudian juga dapat menerapkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan memulihkan isi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan secara universal. Dan di sini kita punya komunitas kecil ya, ada kumpulan guru-guru produktif, ada informatif, ada adaptif, dan tentu saja ini menjadikan komunitas kecil untuk kita melakukan perubahan untuk minimal diri kita sendiri, maksimal untuk orang-orang yang kita. Agendanya untuk pembukaan ada tujuan pembahasan, kemudian pemahaman ini, eksplorasi konsep, dan kemudian kita melakukan refleksi. Untuk pembukaan dan sekalian di rapat ya, jadi kita langsung saja langsung ke capaian yang diharapkan. Di sini ya diharapkan adalah kita memahami konsep pendidikan menurut pihak swasta yang dihubungkan dengan konsep budaya dan sifat politik sekolah yang berpihak kepada murid. Apalagi kita kan mau memperlakukan kurikulum merdeka ini untuk tahun depan. Jadi setidaknya ini bisa menjadikan satu awalan kerangka berpikir penerapan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional di sekolah kita. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dan ada murid seperti sebentar murid ya. Nah, diajak bapak ibunya. Diajak cara papanya masih ini setuju atau tidak dengan 3 pertanyaan. Hukuman dapat meningkatkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi yang tidak setuju buat satu saja. Oke, kita. Nah, reward dan punishment ada seperti paling suka dan neraka. Oke, kita lihat sejauh mana reward dan punishment itu boleh dilakukan atau tidak, gitu ya. Oke, nah ini untuk psikologi kita ibu bahwa disiplin positif ada disiplin positif dan nilai-nilai wisata, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ada di sini terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas, kemudian kan itu bagaimana cara kita menghadapi tadi seperti masalah-masalah yang berkaitan yang disebabkan oleh pemain. Nah, untuk komunitas pertama adalah perubahan paradigma. Harus ada perubahan paradigma dulu nih. Kegiatan sekolah tangan ada 2 orang. Bayangkan saja itu bapak dan ibu. Bapak dan ibu dengan mereka di sampingnya 2 orang, di mana nanti bayangkan saja dilakukan
kehidupan Bapak Ibu. Kepala dengan keluarga. Di hal yang menurut kita itu berharga. Di salah satu tahap itu dan juga benda tersebut dengan segala daya buatlah sebuah kepala. Nanti ada teman Bapak itu akan mencoba dengan sebuah tenaga untuk meminta, baik dengan bujukan atau pokoknya minta dengan segala cara. Nanti Bapak Ibu apakah akan memberikan barang yang sangat berharga itu dengan Bapak Ibu atau tidak? Kalau misalkan dibayarkan di pertama kita ini, misalkan kita nyimpan sesuatu yang paling berharga di kehidupan kita, kemudian ada seseorang yang meminta, baik itu dengan baik-baik atau tidak baik, dengan baik berarti begitu disebutkan, biasanya sama hati, misalnya kita berbagai cara untuk kita membujuk. Nah, apakah Bapak Ibu akan memberikan yang apa yang akan? Yaitu berarti kita sejauh mana keberhargaan dari yang ini pun kita unik, kita mempunyai sesuatu yang mereka punya dan berharga. Apakah kita sebagai orang bebas pribadinya berhak untuk meminta apa yang mereka punya atau menggunakan hal yang mereka punya? Dan tergantung di kepalanya apa? Kita tidak tahu di kepala Bapak itu. Dan saya juga tidak tahu bagaimana tidak. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan. Jika ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan memaksa. Ini adalah ilusi. Ilusi itu bisa kita terapkan, bisa tidak. Yang juga ilusi. Kemudian ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada ilusi bahwa semua kesalahan efektif dan bermanfaat. Kritik termasuk kami di PSSI, termasuk kami di PSSI siapa? Bumi Korea memberikan kritiknya terhadap pelatih Sintayong. Dia begitu bisa mengkritik hasil kritikannya ini dapat dari pemain-pemain PSSI. Pun dengan kita ketika kita mengkritik anak, apakah kritik tersebut juga akan memaksakan anak atau bahkan dijatuhkan? Ilusi baru itu mengontrol murid. Ada kalimat akhirnya pengalaman gue itu kan kalau bakal terjadi di sekolah itu kan ketiga itu bisa ketiga semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi itu sudah katakan akan memberikan kekuatan murid kepada anak bermanfaat tidak. Tadi contohnya sudah dilakukan oleh Pak bagaimana berkomunikasi dengan anak. Kalau mereka berkomunikasi padahal di sana ada larangan seperti ini. Dari kalimat yang disampaikan oleh Pak Guru, kemudian untuk memasak, dan ini perubahan paradigma. Kita berusaha memahami adalah orang lain dengan diri. Hanya Anda yang semua perilaku mungkin tujuan berbeda. Iya, kita mau berbuat apa? Kita mau berbuat apa? Pasti kita punya tujuan. Kita apa? Saya punya apa? Ini kita punya tujuan. Saya punya apa? Atau apa saja? Atau kembali kalau saya kembali pasti punya tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru dan coba berpikir menang. Nah, ini urusannya untuk paradigma ini berarti kita harus mencoba untuk melihat seperti apa paradigma ini kita lakukan. Stimulus itu
seperti kita menghidupkan orang lain, ini akan seperti apa ya? Sepertinya dilakukan oleh orang. Jika kita memaksa orang seperti apa? Tapi tidak semua yang kita lakukan baik. Tapi kalau kita lakukan jelek, kamu pasti responnya. Tapi kalau kita lakukan hal baik, kita akan menjadi kalian. Jadi berarti kita belajar disiplin. Apa yang disiplin? Disiplin itu pasti belajar. Dulu ketika kita maknanya ini berasal dari Sokrates dan yang mengatakan bahwa disiplin juga boleh. Disiplin ini membuat orang berdasar menuju sebuah tujuan yang diinginkan. Namun dalam keadaan berubah dan dilakukan seseorang kepada orang lain mendapatkan kepastian. Kita menurut orang lain untuk mengetahuinya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita ada kata disiplin, pasti ada larangan. Kalau ada larangan, pasti ada aturan disiplin. Dan akhirnya akan ada orang-orang yang merasa dipaksa dengan kalimat disiplin. Nilai-nilai kebaikan berdasar, nilai-nilai yang positif yang ini kan laptop saya tidak menyala. Jangan jadi karena ketika di slideshow hilang nilainya. Jadi saya yang berdasar di untuk komputer ini. Nah, di sini ada nilai-nilai kebaikan di mana sifat manusia itu merupakan tujuan. Merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Tujuan kan? Lagi di sini ini apa ya? Tadi sudah disampaikan bahwa setiap perilaku seseorang itu mempunyai tujuan. Ini adalah berdasarkan logika yang jadi secara umum memang seperti itu. Dengan menaikkan nilai-nilai yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbagi. Motivasi seseorang punya motivasi. Intrinsik ada ekstrinsik. Intrinsik itu harus tertentu dulu karena dia melakukan kebaikan itu. Nah, di sini dengan menaikkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbagi. Dan dia menjadikannya tentunya dia seperti hatinya merasa begitu. Kalau dia tidak seperti dari nilai kebaikan yang dimiliki pemikirannya, nilai-nilai kebaikan yang dicari oleh kerjasama manusia dikatakan dengan profil pelajar online. Ini kita lihat dari sama nilai kebaikannya dari jadi misalnya kita ingin dari anak-anak kita berkewajiban berbudi pekerti. Salah satu mobil belajar Pancasila. Berjumpa mandiri, kenal kritis, berbineka global, berwarna, ideal, termasuk mobil belajar Pancasila. Yang kedua, dalam motivasi hukuman dan penghargaan. Kita masalah itu. Tadi saya sudah sebutkan ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah faktor eksternal. Jadi orang berpikir ada dilakukannya suatu kebaikan itu atau kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi hukum berarti saya harus balik. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan. Oh, saya melakukan kebaikan dan saya. Nah, ini motivasi internal ini adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya melakukan kebaikan untuk kebaikan saya baik karena saya ingin melakukan baik. Di sini sudah termasuk motivasi internal. Nanti kita motivasi internal di sana. Inilah tujuan dari pendisiplinan bersifat aktivis. Bukan karena ada imbalan, bukan karena untuk menghindari hukuman,
Jadi merdeka itu bukan bebas, tapi dia mempunyai kewenangan untuk memerintah diri sendiri. Oh, saya harus bekerja sendiri. Oh, saya harus ngajar dan sekian. Oh, saya harus melakukan evaluasi tanggal sekian. Oh, saya harus memerintah lagi hingga tanggal sekian. Jadi mampukah kita memerintah diri sendiri atau tidak? Mampukah anak memerintah diri sendiri atau tidak? Itu merdeka menurut kajian dewasa. Di sini tadi ibu yang paling senang, surga dan neraka sama kami dihukum oleh penghargaan. Kita harus termasuk saya paling senang bagi-bagi sesuatu ke anak. Tapi apakah itu akan mengakibatkan anak-anak kita lebih baik? Harus dilihat kemarin bersama saja dengan penghargaan pajak atau penghargaan. Jangan berpikir apa, pajak apa. Penghargaan itu mengurangi kesempatan. Penghargaan mengurangi kesempatan. Bisa dilihat tidak mengurangi kesempatan. Ketika kita menghargai sesuatu, memberikan penghargaan kepada anak, tidak sih juga maksudnya. Dan itu juga yang ingin kita bangun. Kita ingin apa? Anak ingin aktif nih. Yuk, cepat satu-satu. Tadi yang kedua nomor satu. Tapi dibuat atau tidak, kata kurikulum ini tidak dapat akan mengurangi kesempatan anak ke depan, berarti bukan cara prinsipnya efektif kan itu salah kan begitu saya membaca apa aja kita tidak menjawab dengan diploma kawan-kawan anak ke depan kan masuk anak itu. Penghargaan menghukum ternyata penghargaan orang kita sikat saja nggak bagi-bagi apa di dirinya punya, tapi ternyata penghargaan itu menghukum loh. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Hubungannya bagaimana? Yang bisa yang menuai hasil. Untuk yang tidak bisa, dia akan cenderung mengerem. Merusak hubungan siapa? Menjadi anak dengan kita. Anak merasa jadi kalau sesuatu yang seperti itu, kalau kita sesuatu yang harus hari juga, kalau kita sesuatu yang nilainya salah apa sama kayu baik. Bagaimana cara kita menurut bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfi. Jadi dari penghargaan itu mengakibatkan ketergantungan ke anak, mengakibatkan dorongan eksternal lebih dominan daripada internalnya. Didukung oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan memasukkan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dan karena yang akan kita bangun adalah yang intrinsiknya bukan ekstrinsik. Ini yang menjadikan kemarin dua kolaborasi menjadi perdebatan yang karena banyak guru-guru yang tidak setuju dengan istilah kalau memberikan penghargaan itu adalah kita menghukum anak. Bentuk kebaikan, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan seperti beberapa hal, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi pertanyaannya, kakak bukan lagi, yuk siapa yang bisa? Ini kakak punya 5.000 bunyi coklat. Tapi fokuskan secara bergantian agar anak merasa terakui eksistensinya. Kalau dia bisa, mau juga, mau lama di depan aku tidak apa-apa. Dia terakui meskipun nanti ujung-ujungnya anak akan merasa dipertontonkan rasa ketidakbersamaan. Inilah tugas kita bagaimana menetralisir image rendah dirinya
Ya, kita harus berfokus pada proses. Seperti tadi anak-anak semua kegiatan KMAP, semuanya itu adalah. Tapi kita hargai bukan hasil. Lihat tahap-tahapnya, penjelasan betul, betul. Akhirnya saya bisa memberikan nilai 90 pada pendapat semua. Pertama, proses saya anak-anak bukan menjadi ahli ini. Anak-anak kita bukan menjadi ahli bahasa Indonesia. Tapi kita harus membalik dari pelajaran yang kita berikan apa sih yang dia lakukan dari proses yang dia berikan. Anak-anak kita apakah menjadi mereka kan belum tentu juga dipaksa untuk bisa melompat misalnya kemampuan. Ya kan? Contoh pengakuan. Contoh, kemarin saya perhatikan kamu main HP terus dia pelajaran ibu. Saya menghargai kamu. Terima kasih untuk nilai kebaikan. Rasa empati bisa sekali. Kemudian tak rasa tanggung jawab. Kalau situasi pada saat tugas kelompok, pada saat kamu menemukan kertas-kertas berserangan di lantai, kalau kalimat ini disambungkan dari pembukaan mulai kebalikan sama situasi, ini bisa menjadi satu rangkaian kalimat apakah akan memberikan apresiasi nantinya atau akan menjatuhkan. Kita rangkai. Kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali pada saat Allah beribadah situasi. Saat menghargai, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas sekolah. Terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memenuhi kertas-kertas berserangan di lantai. Ini kalimat yang memberikan pengakuan. Nah, dari situasi yang kita lakukan itu, aku kita memberikan satu kalimat yang mampu meningkatkan ekspresi anak-anak kita. Nah, ini tidak akan berubah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan melakukan kali ini adalah hukuman atau konsekuensi. Wali memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push-up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kata tugas rumah, siapkan pelajaran. Itu konsekuensi hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan ketertiban. Kali menjadi lapangan basket 2 kali selatan murid untuk pelajaran PJO. Maka sebagai hukuman, sebagai konsekuensi. Yang sebagai konsekuensi adalah menggantikan kata tugas rumah yang telah dilakukan, membersihkan lubang air di meja, lalu membeli lapak pelajaran PJO. Tidak terlepas lagi saya sebagai ibu kimia nyuruh anak-anak lari di lapak. Kecuali pelajaran kimia ya karena hubungannya dengan pelajaran kimia. Perbedaan lingkungan dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hubungan. Sakit hati, tersinggung, anak terdasar, terjadinya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk yang waktu yang lama. Anak mati akhirnya membentuk kedisiplinan. Ada paksaan, dorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya karena takut, salah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa terhina. Ini dampak dari hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena reaksi dari hal yang tidak kita lakukan. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Iya pasti. Konsekuensinya adalah kamu harus mengganti buku yang sudah diperusak punya temanmu. Dia harus ganti, tidak nyaman. Tapi itu adalah konsekuensi namanya. Tapi hanya sebentar. Tapi kalau untuk hukuman satu kali ini sama, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar menjaga diri, konsep diri yang penting, anak belajar
aturan, kehilangan hak membuat tidak nyaman diasingkan sementara. Jadi di sini konsekuensi akan mengakibatkan anak kehilangan haknya, tapi anak pun akan sadar akhirnya akan ketidaknyamanannya, akan pengaruhnya, sifatnya hanya sementara. Dibandingkan dengan hukuman, mungkin ada kenyamanan seumur hidupnya. Restitusi sekarang ini, restitusi itu adalah satu proses untuk menciptakan kondisi yang membuat anak-anak kita sadar akan kesalahannya tanpa lupa menjudge. Namanya restitusi. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakternya akan terbentuk karena dia sadar akan kesalahannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita terapkan dan itu ternyata saya menggunakan anak saya sebagai kunci percobaan restitusi ini. Dan ternyata saya merasa pengujian bisa berhasil memberikan pemahaman ke anak tanpa saya melarang. Nah, ini identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal adalah hasil dari hukuman. Kalau identitas sukses berarti kita didisiplinkan, ada konsekuensi, ada. Kalau untuk identitas gagal, ini sebagai menyatukan dari yang tidak nyaman, kemudian korban, anak merasa menjadi korban, anak merasa tersakiti, perilakunya masih agresif, dan agresif malah meningkat berlawan, gitu ya, atau malah kembali ke misalnya kalimat ibu itu begini, jadi anak selalu mencari alasan. Nah, kalau untuk konsekuensi di sini anak sadar bahwa ini harus terjadi. Kalau kamu tidak pakai helm, naik motor kemudian ditilang, itu adalah konsekuensinya. Karena kamu tidak menggunakan helm. Restitusi merupakan pilihan. Di sini kita harus memilah apakah kita mau membuat konsekuensi untuk anak, apakah kita mau menyediakan pilihan untuk anak. Jadi restitusi ini adalah bagaimana kita menyiapkan alternatif. Bukan konsekuensi lagi, karena tadi konsekuensi akan membuat anak tidak nyaman juga. Ada perampasan hak juga. Ketika kita mengambil restitusi, kita memberikan pilihan dan anak akan memilih. Dan akhirnya dia pun tahu pilihannya itu nanti akan maju lagi ke konsekuensi. Tapi konsekuensinya bukan kita yang memilih. Anak yang akhirnya mengetahui bahwa ini konsekuensi. Kemudian ini sembilan ciri restitusi. Bukan untuk merebut kesalahan, namun untuk belajar memperbaiki hubungan. Ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Jadi tidak akan memilih aturan itu. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini akan ada beberapa contoh. Ini apa hubungannya restitusi dengan keyakinan kelas? Ada karena diawali dari kelas. Kalau itu hubungannya kita di dalam kelas. Kalau di rumah berarti seperti apa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus memakai peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak selain dengan COVID. Mengapa kita memiliki peraturan dan jasa tepat waktu? Mengapa kita harus menggunakan orang lain?
budaya positif. Jadi awali dari peraturan kelas dulu, kemudian keyakinan kelas seperti apa, lingkungan yang positif akan terjadi atau tidak, budaya positif akan terjadi atau tidak. Nah, lanjut lagi, ini contoh kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas berdasarkan waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas itu lagi adalah kami guru dan murid yang saling menjaga. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi yang menjadi kesepakatan kelas yang sebelah dan sebelah sebelah data tepat waktu, tapi ini dibuat juga kita yang menyodorkan, tapi kita yang bukan kita yang membuat, tapi anak-anak yang membuat. Anak-anak yang membuat, kita hanya berikan kalimat-kalimat romantis. Yuk biar di kelasnya nyaman, kita mau gimana sih? Jadi anak-anak kayaknya harus begini, kita menyodorkan pertanyaan romantis. Ini dikeluarkan kalimatnya romantis. Kita tidak menyodorkan katanya, tapi kita menyodorkan kalimat romantis, menyodorkan kesimpulan ini peraturannya kita buat keyakinan masuk seperti ini. Selalu kembalikan ke dapat membantu orang lain, hadir sekolah yang melayani sebelum pelayanan, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan agama, bergantian akan mendukung pilihan, gunakan masker, jangan berlari ke kelas, mengikuti pelajaran. Kemudian menghormati orang lain. Jadi tidak lagi ada kalimat jangan, dilarang. Sudah saja langsung ke konteksnya. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Selamatkan menghormati orang lain. Penguasaan. Anak-anak bisa saja dia mengampakan guru, nanti jangan ada yang apa, itu pernikahan. Kita sudah terangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tanpa ada jangan, dilarang, tidak boleh. Kita yang menjadi kata-kata nanti menjadi keyakinan kelas, mungkin saja yang dikatakan adalah peraturan. Ya. Kenapa harus menghadapan manusia? Karena manusia adalah ini kita prinsipal. Kalau manusia sudah terakui empat akan buat apa yang kita mau, penuhi hatinya, kemudian dikaya, penuhi egonya, karena akan menghasilkan kemudian diangkat biasanya. Jangan punya ego pun penguasaan. Ya ini menguasai orang lain itu harus jadi ketenangan, kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dan kalau kita sudah memiliki empat ini, kita akan berdua seperti ini. Itu seperti hubungan pada isi perutnya, pada isi hatinya, dan mungkin keinginan egonya. Jadi kebebasan. Kalau semuanya terpenuhi, kita mau jadi seperti apa? Apakah orang sebagai pembuku atau pembuat orang yang bersalah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau, atau menjadi manajer? Ini adalah contoh-contoh kalimat yang nanti bisa disampaikan ke anak kita memposisikan sebagai apa? Tinggal hidup. Kalau kita mau memposisikan sebagai teman, berarti kita harus kalimatnya nih, gitu ya. Atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Yang akan sukses adalah kita menjadi teman, kita menjadi pemantau, kita menjadi manajer. Tapi yang akan mengakibatkan kegagalan adalah kita sebagai pengusut dan kita sebagai pembuat orang-orang tidak nyaman. Adalah orang yang ketika ngobrol pasti membuat orang lain tidak nyaman. Itu biasanya alasan-alasan yang membawa kegagalan dan komunikasi. Tapi kalau orang yang mampu menjadi teman, memantau, manajer, hidup
kita membuat meeting dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dari sana kalimat-kalimat apa yang kita yakini, apa yang bisa kita sampaikan melalui bahasa kebaikan, semuanya terletak dari komunikasi. Nah, kalau dari dari pernyataan saya keluarkan dengan itu akan membuat orang lain merasa bersalah. Kamu tidak, kamu benar sama, kamu salah ini, kamu benar, itu bohong. Ayo lakukan lebih bapak itu teman kamu ingat. Apakah kamu mendapatkan cerita pilihan hari ini? Itu mau apa? Mungkin mendapatkan panggilan dari bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu dari diri, kamu selalu yang paling terakhir itu betul. Misalnya saya, yang kita pilih sebagai nah di sini kita bergerak antara aturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah dengan nilai manajer dan memperbaiki. Kita memiliki pilihan. Kalau kamu tidak pilih-pilih, saya akan pilih-pilih. Diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Di sini kita memperbaikinya, mengajak anak untuk memperbaiki bareng untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, ini dari sini perbaiki. Ini contohnya, ini sudah saya praktekkan di rumah ke anak. Ternyata ini yang paling enak untuk digunakan untuk komunikasi dengan anak. Apalagi anak kita laki-laki sudah termasuk. Perbandingan di luar lebih apa yang kehidupan di luar itu satu-satunya itu apa yang kita bangun di rumah rusak semua dan tapi ini yang kalimat ini yang saya gunakan. Kamu tentu punya alasan mengapa yang melakukan itu. Ini ketika anak saya dibully di sekolah. Kalimat ini yang saya gunakan akhirnya kita bisa memahami posisi salahnya di mana. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Bila kalimat-kalimat yang memang untuk berkomunikasi dengan anak, saya menggunakan ini sudah beberapa kali dan luar biasa menjalin anak begitu terbuka tanpa ada hukuman. Ini namanya segitiga rezeki, karena dari segitiga rezeki ini ada pausan kebutuhan. Jadi kebutuhan apa? Ada keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Nilai-nilai tidak kamu langgar. Kamu ingin kehidupan yang seperti apa? Kemudian menstabilkan identitas. Jadi kita tahu identitas, tadi tahu kemampuan. Kita dorong. Yang orang pasti pernah melakukan kesalahan. Udah juga pernah begini, udah juga pernah mabok, udah juga pernah berkhianat. Jadi ada kita tuh sebetulnya ingin bilang bahwa kita apa melakukan kesalahan. Nah, ini contohnya berbuat salah itu manusiawi. Tidak apa-apa. Kalimat itu disampaikan ya memang apa-apa. Tapi itu menenangkan dan apa-apa. Ya, kita pasti bisa menyampaikan. Ini kalimat-kalimat bisa menstabilkan identitas. Dan ini kalimat-kalimat untuk validasi kebutuhan. Ya. Dan ini kalimat untuk mendengarkan keyakinan. Ini bisa kita sampaikan. Ini 30 detik kita berkomunikasi, tapi kita dapat hanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya ngobrol sama kakak menggunakan kalimat ini dari dia sampai ke hafal pertanyaan. Ternyata ngobrolnya sebentar, tapi kalimat-kalimat dari jawaban yang disampaikan anak berbau positif. Yang pasti dihitung, benar tidak boleh. Kamu tanya apa sih kak? Apa saat ini kamu sekarang? Jadi kalau menggunakan kalimat bisa sampai simpan di HP, jadi ketika ngobrol
akhir, belajar akhir itu positif. Ada dalam kontrol, ada 5 kontrol yang kontrol kita menjadi yang mana. Mau menjadi pembuku tadi, mau membuat orang menjadi bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer. Pentingnya kita 3, 4, 5 saja yang bisa kita lakukan. 1, 2, kita harus mulai jalan. Jadi kita bisa memilihnya menjadi 3 kalimat-kalimat. Ini cara ngobrol yang enak sebagai wali kelas, sebagai ayah, sebagai ibu. Kali ini Pak Ibu sepertinya kita habis. Ini adalah refleksinya, nanti sudah saya simpan di Google. Saya minta Anda itu diisi refleksinya, apa yang membuat saya. Nanti sampai sini Bapak Ibu ada yang kita minta atau berdiskusi. Tugas di awal tahun pembelajaran bahwa Abi sebagai wali kelas di kelas 12, Abi mempelajari sebelumnya, misalnya atas nama Nabila bermasalah, atas nama Salma juga bermasalah, kemudian atas nama yang lain-lainnya sih sebetulnya enggak cukup Sudah banyak anak-anak yang semakin positif hidupnya gitu. Seperti kalau di keperawatan mah Melisa, Revani yang sudah mulai banyak perubahan. Cuman memang permasalahan masih tetap di Farhan. Farhan di PRI sendiri untuk catatan itu harus terus ditagih, terus ditagih. Tapi pas praktek mah ada wae gitu Farhan teh. Memang ada beberapa perbedaan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau untuk di farmakognosi, untuk Muhammad Jidan, alhamdulillah Jidan itu begitu pendiam sekali, begitu pendiam sampai di kelas itu dia berteman dengan siswa perempuan. Ya kalau tugasnya anjir nama tengiring ada momen ngiringan abang kena dina kelompok teh anjir nama tengiring mau aman-aman saja ada kelompok keperawatan bahkan Bu anu utamanya kehadiran kami nusana sama alhamdulillah gitu kalau nusana sama aktif saya di matematika mah bagi pengen anu jatah sesate abi pun sapertemuan sekarang kami di luar tapi tangki pendak sareng siswa datang di Februari katanya. Nah salahnya tapi kirang meningat nilai bisa ke acara seperti itu. Nah kan kita teh tapi tegaduh data nilai di semester hijina di Monti seperti itu kan. Tidak ada lagi apa itu ada yang mau disebutkan. Ya pokoknya apapun yang kita lakukan hari ini sedikit banyak bisa memberikan membantu atau saya mohon maaf juga bukan karena peduli atau apa Bapak Ibu, tapi ya begitulah saya ingin memberikan apa yang orang lain dapat, jadi saya pengen teman-teman saya ingin mendapatkan sama tetapi ini hikmah dari tugas dan tugas itu yang saya disampaikan yaitu mudah-mudahan untuk segala kebingungan yang ada saat banyak kalimat saya yang tidak dimana saya mohon maaf tapi saya siap mengarahkan saya untuk berdiskusi kita sama-sama untuk berusaha. Jadi karena saya pun masih belajar bersama untuk menerapkan kurikulum merdeka ini ternyata terpaham susah. Ya, tapi memang kita tidak merubah diri kita aja sendiri, merubah orang lain itu karena susah. Tapi untuk merubah diri sendiri seperti apa? Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih.
untuk partisipasinya. Mohon maaf apabila segala tidak sebenarnya itu. Mudah-mudahan Allah membalas waktu yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya dengan segala keberkahan dan kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini saya ingin mengkoordinasikan, ya, saya ingin berkoordinasi dengan Bapak Ibu dalam hal penerapan budaya positif anak-anak kita di rumah. Dan untuk pertemuan kali ini, di sini saya ingin sharing, ya, Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif di rumah yang tentu saja saya dari budaya-budaya positif yang sudah dibiasakan di rumah itu berdampak ke sekolah pun sebaliknya. Budaya-budaya positif yang akan kami terapkan di sekolah berdampak baik untuk anak-anak kita nanti di rumah, di lingkungan sosialnya, lingkungan kerjanya, itu yang bersama teman-teman. Nah, untuk budaya positif ini sendiri, saya yakin budaya positif ini sudah Bapak Ibu lakukan sejak usia anak-anak kita masih dini, atau bahkan waktu hamil pun kita sudah selalu ada budaya akhir, ya kita makan dulu ya, anak kita masih ada di dalam kandungan. Kemudian juga sudah kita biasakan ketika anak kita mau makan, ya yuk berdoa dulu, gimana doa makan, gimana doa tidur, gitu ya. Kita makan itu terus tangan-tangan, ucapkan terima kasih. Nah itu dari budaya positif yang pasti sudah Bapak Ibu lakukan, semua orang tua itu seperti itu. Ya, saya yakin semua sudah dilakukan. Hanya saja sekarang seiring dengan perkembangan zaman, saya ingin kembali menebalkan, saya ingin kembali sharing untuk kembali menerapkan budaya positif dari rumah. Yang pertama adalah tentang etika, attitude, sopan santun. Bagaimana anak-anak kita biasakan untuk selalu bertegur sapa, senyum, sapa, salam, ucapkan kata-kata sakti, maaf, terima kasih, tolong. Itu kan kita sudah biasakan dari kecil. Nah, sekarang seiring dengan pertambahan usia, tentu saja orang-orang yang dihadapi oleh putra-putri itu kan beragam. Dulu lingkungan SMP, sekarang lingkungan SMA, mungkin di kepemudaan, lingkungan sekolahnya, lingkungan rumah Bapak Ibu. Nah, di sini sopan santun itu luar biasa, dan gestur bagaimana dia terima kasih, terima kasih. Nah, kalau dengan seperti itu, tentu saja itu dampaknya berbeda apabila didukung gestur yang baik. Ya, bagaimana kita bisa lihat di rumah, di sini anak kita ke kakeknya, ke adiknya, ke tetangga yang lebih tua, ke temannya, kita sudah bisa menilai dan kita bisa mengevaluasi kita begini, kita ada bintangnya orang-orang, kita bisa evaluasi buat kita bisa ingat, kita bisa lurus, itu fungsi kita. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab nih. Bagaimana anak-anak kita sudah bertanggung jawab belum? Kalau dia sekarang pelajar jam 7 itu sudah harus ada di sekolah, dan ini harus jam berapa? Sholat subuhnya bagaimana? Tanggung jawab terhadap dirinya seperti apa? Apakah dia main keluar rumah? Kapan dia harus pulang? Harus minta izin atau tidak? Gitu ya. Jadi kebiasaan anak kita untuk bertanggung. Selanjutnya berakhlak baik. Berakhlak baik itu berarti hubungannya anak kita dengan sang Maha Pencipta itu seperti apa, anak kita dengan lingkungan sosialnya itu seperti apa, hablum minallah minannasnya seperti apa, punyakah empati, simpatinya seperti apa, toleransinya seperti apa, bisa tangan
akan kembali. Dari mana kita tahu bagaimana si Pia bersama teman-temannya ketika dia curhat ketika atau mah kasihannya, mah kasihannya kita sudah punya perasaan empati kepada orang lain, menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak. Kemudian sehat, kan sudah sikap attitude, kemudian tanggung jawab, berakhlak yang baik, dan yang terakhir adalah sehat. Kita biasakan anak kita untuk bertanggung jawab pada dirinya, katanya belajar itu harus yang seperti apa, makan itu harus bagaimana makanannya, dan apa kita menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang sehat dan kuat. Sehat itu tidak hanya fisik, mental juga harus kita persiapkan sehat. Bagaimana cara mempersiapkannya? Ya, anak-anak kita batasi konflik-konflik yang konsumsi orang dewasa, apalagi bapak ibu punya masalah dengan suaminya, dengan istrinya, dengan keluarga besarnya. Kita pilih mana yang anak-anak boleh tahu, mana yang anak-anak tidak boleh tahu. Kalau tujuannya misalkan sekarang sudah dewasa, sudah bisa memilah, nah fungsinya kita lebih mengarahkan lagi pemahamannya. Jangan sampai kita lihat menceritakan tentang bapaknya, sampai diberi kepada bapaknya. Jangan sampai kita juga membicarakan tentang ketidakterimaan keluarga besar, jadi anak kita kedendam kepada saudara-saudara. Ya, mental anak kita harus sehat. Kecil konflik yang diterima oleh anak kita. Konflik apa? Konflik batin. Berarti kita sebagai orang tua harus tahu mana yang anak kita boleh dengar, mana yang anak kita tidak boleh dengar, karena bahaya dari manajemen kesehatan mental ini adalah karena banyaknya generasi-generasi yang mudah putus asa, bunuh diri. Sekarang banyak yang apa kuliah yang tidak sesuai dengan keinginan, yang tidak tahan akan tekanan-tekanan yang dia hadapi di perkuliahan, konflik dengan pacarnya, keluarganya hancur karena broken home. Jadi jangan sampai anak-anak kita menjadi bagian dari mental-mental yang rapuh. Kita cengeng, anak kita pun jadi cengeng. Ibunya bawel, anak kita pun akan jadi bawel. Kita penyayang, kita pasti akan penyayang. Ibunya tangguh, anak kita lebih tangguh. Ibunya kuat, anak kita lebih kuat. Jadi betapa peran ibu itu nanti. Kenapa dari tadi kita tidak bahas ayah? Ayah ada porsinya. Dari sisi apa? Pematangan logika. Yang paling sering banyak untuk berkomunikasi adalah ibu. Kayaknya kan kerja mungkin sebulan sekali pulangnya, ketemunya seminggu sekali, atau di jam tertentu ketemu dengan bapaknya kita, ibunya yang sering kontak. Maka dari situ jadilah kita ibu-ibu yang tangguh, jadilah kita ibu-ibu yang kuat untuk dapat mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat, yang selalu optimis, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat. Yang ketiga nih, kesehatan itu kan tadi ada kesehatan fisik, kesehatan mental. Yang terakhir ada spiritualnya harus sehat. Menampakkan Sang Maha Pencipta yang mengatur segala. Mereka harus sadar bahwa segala sesuatu itu yang Maha mengatur. Jadi ketika target, tujuan, rencana yang sudah ditetapkan anak kita tidak sesuai
Jadi siapa anak-anak kita menjadi generasi yang mempunyai sopan santun, yang mempunyai tanggung jawab, kemudian yang berakhlak mulia,